dosa, membawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam al-Qayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prak suap menyuap atau yang sering diistilahkan dengan uang pelicin atau uang sogok, meskipun telah diketahui dengan jelas keharamannya, namun tetap saja gencar dilakukan oleh sebagian orang demi mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bersifat duniawi. Ada di antara mereka yang melakukan suap menyuap untuk meraih pekerjaan, jabatan, pemenangan hukum, atau tender atau proyek, hingga untuk memasukkan anak ke lembaga pendidikan pun tak luput dari praktek suap menyuap. Sungguh pemandangan yang sangat menyedihkan, dan yang lebih menyedihkan lagi, mereka yang melakukannya adalah orang-orang yang mengaku beragama Islam. Padahal jelas sekali bahwa imam dan panutan kaum muslimin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah mengutuk dengan keras para pelaku suap menyuap itu. Yang dimaksud riswah atau suap, sogok, adalah pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan suatu yang hak atau untuk membenarkan suatu yang batil. Sedangkan Ibnul Asir rahimahullah mengatakan bahwa riswah atau suap, sogok, ialah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada keinginannya dengan cara yang dibuat atau tidak sewajarnya. Dari pengertian tadi bisa kita simpulkan bahwa suap adalah harta yang diperoleh karena terrealisasikannya suatu kepentingan manusia, baik untuk memperoleh keuntungan maupun menghindari kerugian atau bahaya yang semestinya harus diselesaikan tanpa imbalan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, praktek suap menyuap di dalam agama Islam hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil syar'i berupa Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma' para ulama. Pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Terdapat banyak dalil syar'i yang menjelaskan keharaman suap menyuap. Di antaranya adalah sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 42. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhat fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, dan selainnya radhiyallahu anhum mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-suhtu, yakni sesuatu yang haram di sini adalah riswah atau suap menyuap. Dalil lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 128, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Dalam menafsirkan ayat tadi, Al-Haythami rahimahullah mengatakan, janganlah kalian ulurkan kepada hakim pemberian kalian, yaitu dengan cara mengambil muka dan menyuap mereka dengan harapan mereka akan memberikan hak orang lain kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui hal itu tidak halal bagi kalian. Adapun pendengar, dalil dari hadis Nabi SAW diantaranya dalam riwayat Imam Ahmad, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Kemudian dalam kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Dawud, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Arti laknat dari hadis tadi ialah terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah. Hal ini menunjukkan bahwa suap menyuap adalah dosa besar. Nah, pendengar, kapan memberikan suap menjadi halal?
pada dasarnya memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disebutkan tadi. Hal ini karena terkandung di dalamnya banyak unsur kezaliman, seperti menzalimi hak orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, menghalalkan yang haram, atau sebaliknya bisa juga mempengaruhi keputusan hakim yang merugikan pihak lain dan lain sebagainya. Akan tetapi, hukum suap akan berbeda dan berubah menjadi halal apabila tidak mengandung unsur kezaliman terhadap hak orang lain sedikit pun, seperti memberikan suap untuk mengambil sesuatu dari haknya yang terhalang atau dipersulit oleh pihak tertentu, atau melakukan suap karena untuk mencegah bahaya yang lebih besar atau mewujudkan manfaat yang besar tanpa ada pelanggaran syariat. Dalam keadaan seperti ini, maka si pemberi suap tidak berdosa dan tidak terlaknat. Dosa suap menyuap dan laknat Allah tersebut hanya ditimpakan kepada penerima suap. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan tentang memberikan uang suap, jika seorang itu menyuap hakim agar hakim memenangkan perkaranya padahal dia bersalah, atau agar hakim tidak memberikan keputusan yang sejalan dengan realita, maka memberi suap hukum haram. Sedangkan suap dan tujuan agar mendapatkan hak hukumnya tidaklah haram, yakni halal sebagaimana uang tebusan untuk menebus tawanan. Mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, apabila ada orang sudah ikut proses penerimaan PNS dengan benar, kemudian ia diterima, atau ada seseorang telah mengajukan permohonan KTP, SIM, paspor kepada pihak yang berwenang dengan syarat-syarat administrasi yang lengkap, namun pada saat pengambilan hak nomor NIP tidak bisa keluar, atau SIM, KTP, dan paspor tidak dapat diperoleh karena pihak berwenang meminta sejumlah uang, dan tidak ada pihak yang bisa memberikan jaminan hak kepada yang berhak menerimanya. Maka pada kondisi seperti ini, dibolehkan bagi calon PNS dan orang yang mengajukan permohonan SIM, KTP, dan paspor tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak berwenang agar ia bisa mempunyai NIP dan memperoleh KTP, SIM, dan paspor. Ia tidak menzalimi siapapun. Suap tersebut ia lakukan karena terpaksa dan hanya untuk mengambil hak dia saja. Ia tidak berdosa. Dosa hanya ditimpakan kepada pihak yang menerima suap saja. Demikianlah pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.